dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membantu tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu! Sang ibu tergesa-gesa menghampiri putrinya. Sudah ulang kali aku bilang bahwa setiap ku bangun, ibu harus menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu, aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu kerja di sawah. Tidak, Bu. Ntar kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Saya lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampiri ibunya. Sambil mencari-cari uang upah ibunya di pakaian ibunya, dan ditemukan uangnya di dalam genggaman tangan ibunya. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak. Uang itu untuk membeli beras. Budakku habis, Bu. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Bu, uangnya mana? Suatu hari, sang ibu mencoba membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Nak, coba bantu ibu kerja di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tidak perlu khawatir lagi. Kau bisa mengurus dirimu. Kita itu orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak mau kamu jadi ibuku. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda perempuan mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Astaga, jangan begitu. Dia hamil orang lain walaupun dia muda, tetapi dia itu juga manusia. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis, dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, kata Tuhan menyenangkan